Halo semuanya, di video kali ini gue bakal jelasin bagaimana cara mengolah ide jokes menjadi sebuah skrip. Ini video agak lumayan panjang ya, karena ini adalah video penjelasan. Jadi diharapkan siapkan buku tulis atau catatan kalian untuk mencatat poin-poinnya. Ini buat awalan aja ya, yang masih belum paham tentang jokes. Jokes itu terdiri dari dua hal, setup dan punchline. Setup adalah bagian yang tidak lucu, punchline adalah bagian lucunya. Sekarang gue mau ngasih tahu gimana caranya gue ngolah ide untuk menjadi sebuah skrip. Langkah-langkah yang gue lakukan saat pembuatan adalah yang pertama tema, yang kedua premis dan punchline, yang ketiga dialog, yang keempat bikin judul skrip tersebut. Oke, kali ini gue bakal jelasin 4 hal tersebut. Yang pertama tema. Tema adalah hasil dari suatu objek yang akan kita bahas keresahannya. Contohnya, misalnya tema yang gue pilih itu adalah jualan. Kita akan menggunakan metode mapping di sini, yang dipecah-pecah itu loh, yang bercabang-cabang. Terus, sekarang coba kita perluas lagi hal tersebut dengan mempertanyakan keresahannya. Keresahan dari jualan itu apa sih? Gue tulis beberapa keresahan yang gue temukan saat ini. Dikejar Satpol PP, dikritik sama pembeli, dagangan sepi pas hujan, pembeli yang kalau ngasih duit gede-gede, nanya doang beli kagak, nawar mulu, dan masih banyak lagi. Kalau kalian tanya gimana cara gue nyari keresahan tersebut, ya itu bisa dari kehidupan gue sehari-hari juga sebagai pedagang, dan bisa juga cari referensi di internet. Kadang gue kalau lagi mentok, gue nyari referensi di internet kayak di Quora, ya tempat orang-orang pada nanya terus dijawab sama orang-orang juga, forum komunitas Facebook. Kadang banyak orang-orang ngeluh di sana. ChatGPT, kalian tinggal tulis keresahan apa yang kalian cari. Atau enggak ya tanya orang terdekat yang punya pengalaman dari tema yang kita cari. Ya banyaklah caranya buat agar kita nggak stuck saat lagi sedang meriset objek keresahan yang bukan di bidang kita. Dan itu lumayan menghemat waktu. Oke, balik lagi, setelah kita sudah tulis keresahan yang kita buat, kita pilih salah satu dari keresahan tersebut, biar kita bisa nemu letak jokesnya. Kita coba jelasin dulu keresahannya. Oke, gue pilih satu dari beberapa keresahan yang sudah di mapping tadi. Gue pilih yang pembeli yang kalau ngasih duit gede-gede. Cara nulis keresahannya gimana sih? Ya lo kayak lagi curhat aja sama keresahan yang lo omongin. Kayak diary gitu lah. Gue tulis keresahannya gini. Sebagai pedagang gue kadang resah sama pembeli yang ngasih duit tuh gede-gede. Udah duit kembalian gue pas-pasan. Kalau kita tanya, ada uang kecil nggak mas? Mereka jawab, nggak ada. Kadang emang bener sih mereka bilang nggak ada yang jujur emang. Tapi yang ngeselin itu pembeli yang bilangnya nggak ada, tapi sebenarnya ada. Jujur ini pengalaman pribadi juga sebagai di posisi pembeli, gue juga pernah kayak gitu. Abis nulis keresahannya, biasanya gue ketemu tuh ide jokesnya. Jokes yang muncul di pikiran gue saat itu tuh, gimana kalau pembeli yang bohong tadi ketahuan kalau dia tuh punya uang kecilnya. Abis itu biasanya gue lanjut ke tulis semua punchline. Untuk punchline-nya, biasanya gue nulis beberapa punchline yang gue temuin di otak. Bodoh amat itu lucu apa kagak, pokoknya gue tulis aja dulu. Beberapa punchline yang gue temuin waktu itu, yang pertama, pembelinya nggak sengaja ngomong, ada, nggak ada deh pak. Yang kedua, pas pembeli ngambil duit gede di dompet, duit kecilnya nongol dikit, dan penjualnya ngeliat. Yang ketiga, pembelinya bilang, nggak ada, tapi pas lagi bayar, dia salah ambil duit, malah duit kecilnya yang dikeluarin. Contohnya 3 dulu aja ya. Tapi kalau masih nemu lebih banyak lagi atau masih merasa kurang punchline-nya, ya tulis aja. Kalau dapat punchline yang lebih nendang lagi, bagus kan? Kali aja nemu yang lebih nendang lagi gitu. Oke lanjut. Dari 3 punchline tersebut, gue pilih yang nomor 2 lah. Yang itu, yang pas pembeli ngambil duit gede di dompet, duit kecilnya nongol dikit dan penjualnya ngeliat. Kenapa gue pilih yang nomor 2? Karena gue rasa momen awkward-nya tuh dapat banget ya. Bayangin lo bilang lagi nggak ada uang kecil, tapi pas ngeluarin duit, kelihatan uang kecilnya. Terus akhirnya dikasih uang kecilnya? Tentu tidak dong. Di sini kita patahin alurnya. Kita buat punchline-nya. Yang harusnya ngasih uang kecilnya, tetap kasih uang gedenya. Sesuai lah sama karakter pembeli satu ini. Pemalas yang cerdik, melakukan segala cara untuk dirinya sendiri. Siapa dia? Ya, Merrimon. Terus siapa penjualnya? The one and only, Pak India Purwanto. Pedagang yang aneh. Pemilihan karakter tersebut dipilih sesuai dengan sifat karakternya ya, bukan sembarang pakai. Jadi kalau misalnya nggak cocok sama sifatnya, ya cari karakter yang sifatnya seperti ini. Oke, setelah punchline sudah ketemu, kita lanjut ke pembuatan premisnya. Premis, rangkuman cerita beserta punchline-nya. Maksudnya gini,
Pembeli yang bilang gak ada uang kecil ketahuan. Ternyata di dompetnya ada uang kecilnya. Bukan yang ngasih uang kecilnya, malah tetap ngasih uang gedenya. Udah gitu aja penjelasan tentang premis. Itu digunakan biar kita pas lagi bikin dialog lebih terarah aja sih. Jadi kita bisa bayangin kondisinya atau lagi momennya tuh seperti apa gitu. Lanjut kita ke dialog. Dialog. Kalau gue biasanya untuk dialog itu gue bikin realistis dan berkarakter bahasanya. Nggak formal, nggak baku juga. Formal dan baku itu kayak apa contohnya? Kalimat baku itu kayak, apa kabar? Terima kasih atas bantuannya. Kalau kalimat formal, bagaimana keadaan Anda? Saya mengucapkan terima kasih atas bantuan yang Anda berikan. Nah, kalau kalimat realistis dan berkarakter tuh gini. Gimana kabarnya? Makasih ya udah bantuin ya. Kelihatan kan bedanya? Dan gue usahain kalimat percakapannya tuh gue bikin seefisien mungkin. Apa itu efisien? Sederhananya arti efisien yang gue maksud itu adalah tepat dan cermat. Secukupnya aja yang biasa kita dengar sehari-hari. Nggak pendek banget, nggak panjang juga. Jadi yang nggak perlu-perlu amat, gue bakal rubah dan cari kalimat yang efisien ya. Setiap mau bikin dialog, biasanya gue sambil bayangin kalau gue tuh lagi di kondisi tersebut. Kenapa gue lakuin itu? Agar kata-kata realistis muncul dari sifat karakter tersebut. Dan sebisa mungkin kalau lagi nulis dialog, kita harus sambil ngomong ngetiknya. Iya, beneran sambil ngomong ngetik ya. Jadi kita tahu kalimat apa yang harus kita gunakan, nada seperti apa yang harus dibuat, apakah itu kalimat yang sesuai dengan karakternya. Jadi kalau bikin skrip itu harus kenal dulu gaya bahasa karakternya. Ya gitu deh. Agak susah kalau belum kenal banget karakternya sih. Tapi kalau udah kenal karakternya mah lancar-lancar aja. Terus gimana caranya agar kita bisa mengenal karakter yang kita buat dialognya? Itu gue bahas di sesi pengenalan sifat tokoh ya. Kalian bisa cek filenya di Google Drive. Oke, balik lagi. Di sini gue mau ngasih lihat cara gue ngebuat dialog. Biasanya gue lihat dulu premisnya. Terus gue bayangin. Ceritanya kan lagi di scene pembayaran ya. Pembelinya nanya. Pembelinya kan Merimon. Semuanya jadi berapa ya bang? Terus Pak India jawab. Semuanya jadi 5.000 aja mas. Hehe. Terus Merimon bilang. Wah bang maaf ya, saya lagi nggak ada uang kecilnya nih. Sambil ngomong di dalam hati, hehe sebenarnya mah ada tapi sedang nyari recehan saja. Normalnya pedagang tuh percaya kalau kita tuh nggak ada uang kecil ya. Jadi pas Merimon ngomong begitu, ya udah Pak India percaya aja dong. Jadi tulis kalimatnya, oh begitu, baiklah mas. Sambil ngomong di dalam hati, bagi-bagi begini uangnya pada besar-besar sekali. Ya begitulah kira-kira. Nah skrip yang tadi kita buat itu banyak kalimat yang formal dan tidak berkarakter. Oleh karena itu, ayo kita buat kalimatnya menjadi realistis dan berkarakter. Jadi gini, yang tadinya semuanya jadi berapa ya bang? Menjadi berapa semuanya bang? Terus yang tadinya semuanya jadi 5.000 aja mas. Menjadi 5.000 aja mas. Yang tadinya, wah bang maaf ya, saya lagi nggak ada uang kecilnya. Hehe, sebenarnya mah ada tapi sedang nyari recehan saja. Menjadi uang gede nggak apa-apa ya bang, lagi nggak ada uang kecilnya nih. Hehe, sebenarnya mah ada tapi lagi nyari recehan aja gua. Yang tadinya, oh begitu, baiklah mas. Pagi-pagi begini uangnya pada besar-besar sekali. Menjadi, oh alah, ya udah mas. Aduh, pagi-pagi duitnya udah gede aja. Harus nyali keliling dulu nih. Habis itu lanjutin skrip sesuai arahan premisnya sampai selesai. Ini gue cepetin aja ya karena sisanya mendeskripsikan momen doang. Merimon ngasih duit sambil ngomong. Hehehe, ini ya mas. Suara kecil di belakang tuh maksudnya kaget ceritanya. Pas lagi narik uang 100.000 di dompet, uang 5.000-nya nyempil keluar. Pas Pak India tahu kalau dia ada uang kecil nyelip di dompet, kondisinya langsung hening. Bukannya Merimon ngasih uang kecilnya, melihat 5.000 tuh di dompetnya yang dia pegang, malah tetap ngasih duit gedenya. Gue tambahin Merimon ngomong lagi di sini sambil ngasih duit 100.000 dia ngomong, ini ya mas, sambil gemeter tuh tangannya tuh. Pak India yang udah tahu ada duit kecilnya di dompetnya, dia tetap nerima duit gedenya. Tapi nerimanya sambil diremes duit 100.000-nya. Sambil natap Merimon dari dekat. Ini dibuat seakan-akan menggambarkan intimidasi Pak India kepada Merimon. Oh iya, tatapan intimidasi itu tentu gue ambil dari meme di internet yang dua orang saling menatap ya. Ya kadang template meme juga bisa dipakai untuk kondisi tersebut agar semakin lucu. Ini udah selesai sebenarnya skripnya, tapi gue masih ngerasa kurang buat endingnya ya. Gue ngerasa sifat Pak India belum keluar di sini. Ya,
sifatnya ambigu atau jorok. Jadi gue bakal tambahin buat di sini nih. Gue ambil inspirasi scene anime Jojo, nama karakternya Bucarati kalau nggak salah. Jadi si Bucarati itu ngejilat keringat si Jojo di pipinya untuk mendeteksi kebohongan si Jojo. Sambil dia ngomong. Mungkin ini yang ngerti cuma fans Jojo ya. Tapi karena scene itu jorok banget dan itu pas banget buat Pak India yang terkenal sifat jorok dan ambigunya. Nah, bisa tuh masuk ke karakter dia. Yang terakhir nih, judul. Kalau judul tuh itu ya, misalnya kita udah selesai skripnya, terus kita lihat nih topik apa sih nih yang paling menonjol di sini dan tidak langsung nge-spoiler tuh. Yang orang tuh penasaran gitu, maksudnya tuh apa. Ini antara gua ngasih uang gede padahal punya uang kecil, tapi itu kan kayaknya nge-spoiler banget ya. Gimana kalau nggak ada uang kecil? Nah, udah kan, simple tuh, nggak ada uang kecil. Apa sih nggak ada uang kecil maksudnya? Terus penonton jadi penasaran. Ya gitulah. Dan jadilah hasil skrip yang telah dibuat, animasinya seperti ini. Berapa semuanya bang? 5.000 aja mas. Uang gede nggak apa-apa ya bang? Lagi nggak ada uang kecil nih. Sebenarnya mah ada, tapi lagi nyari recehan aja gua. Olah, ya udah mas. Aduh, pagi-pagi duitnya udah gede aja. Harus nyari keliling dulu nih. Hehe, ini ya bang. Ini bang. Anjing. この味は嘘をついてる味だぜ。ジョルノ・ジョバーナ。 Tamat. Mungkin kalian ngelihat skripnya tuh pendek banget ya. Tapi behind the scene ya seperti ini. Ya namanya juga lagi bedah skrip lah ya. Emang agak ribet jelasin ya, tapi semoga kalian ngerti ya. Oh iya, satu lagi untuk para penulis skrip dan pencari ide nih. Kalau kalian nemu ide bagus, langsung buru-buru catet, bodo amat dalam situasi apapun selain pas beribadah. Pokoknya catat aja saat itu juga, karena kalau di nanti-nanti, pas kita mau catat ide yang kita temuin tadi dan kita lupa, itu rasanya sedih sekali. Jadi usahakan langsung dicatat ya. Oke, segitu saja video penjelasan kali ini. Karena ternyata durasi animasi tadi kurang dari 1 menit, dia masuknya ke konten short ya. Cara buatnya sama aja kok, reguler sama short. Intinya mah setup sama punchline, bedanya di durasi doang. Tapi tetap ingat, untuk kalimat dan dialognya buatlah seefisien mungkin dan sesuai sifat karakternya. Tugas! Jangan cuma ditonton, ayo praktekinnya udah gue buat, template file skripnya udah gue buat, ada di deskripsi, tinggal kalian download, lalu kalian buat skrip buatan versi kalian. Sesuai urutan tutornya ya. Yang pertama tema, yang kedua premis dan punchline, yang ketiga dialog, yang keempat bikin judul dari skrip tersebut. Deadline-nya 2 hari setelah menonton video tadi. Yap, ada deadline-nya biar kalian bisa disiplin waktunya. Kalau udah jadi kirim ke gue di WA, DM aja. Nanti gue baca skrip kalian. Yuk, berkembang bareng-bareng. Buat yang mau nanya, silahkan tanya di kolom komen aja. Oke deh, segitu aja. Dah.